Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga terdapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki tadabbur surah ke-29. Surah Al-Ankabut yang judulnya diambil dari ayat 41 yang memuat kata-kata kamasalil ankabut. Saya baca dulu ayat yang akan menjadi judul pembahasan kita yang berkaitan dengan surah Al-Ankabut, yaitu ayat yang memuat kata-kata ankabut yang terdapat pada ayat 41. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut. Kamasalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Di satu ayat itu dua kali diulang kata-kata al-ankabut. Kamasalil ankabut, labaitul ankabut. Jadi judul dari surah ini yang akan kita jadikan fokus tadabbur adalah kamasalil ankabut atau labaitul ankabut. Kita tetapkan saja judulnya labaitul ankabut. Apakah arti dan makna dari judul yang telah kita pilih? Arti dari labaitul ankabut yang memuat kata-kata ankabut, al-ankabut judul surah 29 ini adalah benar-benar baitul ankabut. La itu artinya benar-benar, bait artinya rumah, al-ankabut artinya laba-laba. Benar-benar rumah laba-laba, al-ankabut. Itulah arti dari judul ini. Mari kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, kiranya mereka mengetahui. Nah, Rais itu sebenarnya suaranya macet-macet ya. Jadi labaitul ankabut artinya rumah laba-laba. Al-ankabut artinya laba-laba. Nah, kita familiar dengan laba-laba ya. Sering melihat laba-laba. Ada filmnya malah manusia laba-laba, Spider-Man ya. K artinya seperti. Al-ankabut artinya laba-laba. Jadi kalau umpamanya kita mengatakan seperti laba-laba, itu bahasa Arabnya kal ankabut. Kal ankabut itu kalau kita pakai bahasa Indonesia, kal ankabut dibaca cepat kalangkabut. Jadi kal ankabut itu seperti laba-laba, maksudnya kalangkabut. Nah, itu memang ada miripnya. Jadi yang kita bahas sekarang ini labaitul ankabut, rumah laba-laba, dan memang arahannya adalah rumah yang lemah seperti telah diterjemahkan tadi. Jadi rumah yang lemah adalah rumah laba-laba. Itulah arti dari judul ini, labaitul ankabut. Sedangkan makna dibaliknya adalah menyadarkan manusia.
menyadarkan manusia agar memperhatikan rumahnya. Allah arahkan kita kepada rumah laba-laba agar kita memperhatikan rumah kita masing-masing. Lihat rumah laba-laba. Nah, itu agar kita mengambil pelajaran bagaimana harusnya kita hidup di rumah kita. Rumah laba-laba, seperti dikatakan tadi, rumah yang lemah. Pondasinya tidak kuat, nggak ada pondasinya. Gampang tadi, dia rentan terhadap angin yang sedikit saja. Kita taruhkan tangan kita atau kita usik dengan kayu kecil saja, itu sarangnya langsung hancur. Lemah, rumah yang lemah. Itulah dia rumah laba-laba. Jadi kenapa Allah perhatikan atau minta kita perhatikan rumah laba-laba? Itu untuk mengajarkan kita tentang kerapuhan. Rumah laba-laba, rumah yang rapuh. Jangan sampai rumah kita rumah yang rapuh. Rumah dalam artian hakiki tidaklah rumah yang kita tempati. Rumah itu bisa berarti rumah yang ada di batin kita. Tempat bersemayamnya ruh ilahi. Jangan sampai itu rapuh. Rumah juga bisa berarti tempat kita berdiam. Mesti bukan di rumah kita. Jangan sampai tempat kita berada tempat yang rapuh. Seperti laba-laba. Bagaimana selanjutnya nanti akan kita simpan dalam pesan. Tapi setidaknya pada pembahasan pertama ini kita sudah tahu arti al-ankabut yang kita fokuskan kepada labaitul ankabut, rumah laba-laba, dan kita tahu makna di baliknya adalah menyadarkan kita jangan sampai menjadi rumah laba-laba, ankabut, kal ankabut, seperti laba-laba, kalang kabut dalam kenyataannya. Itu arti dan makna. Sekarang kita lihat hubungannya dengan surah yang lalu. Bila surah yang lalu Al-Qasas menjelaskan kisah-kisah perjalanan hidup manusia, di antaranya tentang dia berumah tangga. Dan memang kalau kita perhatikan Al-Qasas kemarin, kata-kata Qasas itu berkaitan dengan Musa yang akhirnya menikah dan berumah tangga. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan tentang kisah-kisah hidup manusia dan fokusnya kepada bagaimana dia berumah tangga, maka judul sekarang mengingatkan agar jangan berumah tangga yang rapuh. Jangan sampai mempunyai kehidupan yang rapuh seperti laba-laba. Itulah dia hubungan surah yang lalu dengan surah sekarang. Kata-kata rumah itu berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita betapa pentingnya fokus kepada rumah. Sebagai bandingan dari Baitul Ankabut, rumah laba-laba, Allah buat satu nama, namanya Baitullah. Rumah Allah. Ada rumah laba-laba, ada rumah Allah. Jadi bandingannya adalah bila rumah kita seperti rumah laba-laba, segeralah perbaiki agar rumah kita seperti Baitullah. Telah pernah kita jelaskan bahwa Baitullah itu makna lainnya bukan sekedar rumah Allah dalam artian harfiah, berdosa kita nanti. Masa rumah Allah yang seperti itu, segitiga yang ada di Mekah, itu rumah Allah dalam artian harfiah. Masa Allah pemilik semesta ini rumahnya segitu? Tentulah bukan begitu maksudnya. Rumah Allah, Baitullah itu pada kenyataannya mengingatkan tentang keluarga yang solid. Makanya di sana ada simbol dari Ibrahim, makom Ibrahim. Simbol dari Hajar, Hajar Aswad. Simbol dari Ismail, Hijr Ismail. Untuk mengatakan Baitullah itu rumah tangga seperti keluarga Ibrahim ini. Solid. Dia bukan Baitul Ankabut.
Itulah dia hubungan judul surah yang lalu, kisah perjalanan manusia, dengan judul sekarang, yaitu Rumah Laba-Laba, di mana kisah hidup perjalanan manusia tidak terlepas dari rumah tempatnya berada. Akhirnya sampailah kita kepada yang ketiga, pesan-pesan. Apa pesan dari Baitul Ankabut? Apa pesan penting dari surah Al-Ankabut ini? Yang judul kecilnya, fokus dari pesan-pesan ini adalah menghindar dari Baitul Ankabut. Menghindari rumah kita. Jangan sampai masuk kategori Baitul Ankabut, rumah yang lemah. Melalui ayat-ayat yang ada pada surah Al-Ankabut, kita setidaknya diingatkan kepada 3 pesan penting. Bagaimana agar rumah kita bukan menjadi rumah laba-laba yang rapuh itu. Pesan pertama adalah berikan pondasi yang kuat. Jadi berikan pondasi yang kuat bagi rumah tangga kita. Bagi rumah tempat kita berada. Beri pondasi yang kuat. Secara fisik, kita kalau ingin mendirikan bangunan atau rumah memang perlu pondasi yang kuat. Tapi makna di balik itu adalah dalam kita berumah, dalam kita berkeluarga, dalam kita hidup dalam kehidupan ini harus mempunyai pondasi yang kuat. Rumah laba-laba tidak ada pondasinya. Ya memang maklum dia kan binatang ya. Tapi maksud di sini enggak kokoh. Apa yang mengokohkan suatu rumah? Apa yang membuat kokoh rumah batin kita? Apa yang membuat kokoh sanubari kita, kepribadian kita? Dalam Al-Quran itu diarahkan, itu namanya iman. Iman. Jadi, kokohkan rumah kita. Supaya tidak menjadi rumah laba-laba, itu pondasi yang kuatnya adalah iman. Itulah makanya ketika Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah, Allah katakan, perhatikan pondasinya. Mari kita lihat dahulu surah 2 ayat 127. Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Silakan. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Ya, kenapa perlu kata-kata pondasi ditegaskan di sana, mengingatkan kita, sudahkah rumah tangga kita punya pondasi yang kuat? Sudahkah diri kita, tempat bersemayamnya ruh ilahi, rumah batin kita, pondasinya kuat? Pondasinya apa? Pondasinya iman. Karena orang-orang yang beriman, rumah tangga yang didasari dengan iman, itu pondasinya kuat. Seperti juga ditegaskan di surah 2 ayat 256. Tidak ada pasakan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, siapa yang ingin kokoh berpegang pada tali yang kuat, dia hendaklah beriman kepada Allah. Oleh karena itu, pesan pertama dari Al-Ankabut ini, supaya tidak menjadi rumah laba-laba, perhatikan pondasi hidup kita. Perhatikan pondasi rumah tempat kita berada. Perhatikan pondasi keluarga yang kita bangun. Ini lebih lengkapnya telah pernah dijelaskan di surah ketiga tentang berkeluarga di bawah judul Ali Imran wa Ala Imran. Termasuk juga di sana Ibrahim. Ini pesan yang pertama ini menginduk ke sana. Yaitu perhatikan pondasi kita berumah. Laba-laba tidak punya pondasi,
dikatakan di sini rumah yang lemah karena tidak beriman. Seperti dikatakan di terjemahan ayat 41, baca sekali lagi. Surah Al-Ankabut 41. Masalul ladzina takhudhu min dunillah, tadi telah kita baca. Coba baca sekali lagi. Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Ya, orang-orang yang tidak mempunyai akidah yang benar. Mereka seperti laba-laba yang tidak punya gantungan, tali yang kokoh, sehingga gampang rusak dan berpindah. Nah, itu dia pesan yang pertama. Pastikan pondasi hidup kita, pondasi rumah kita, pondasi rumah tangga kita, itu dasarnya adalah iman kepada Allah. Kaidah itu dasar, juga akidah artinya juga dasar ikatan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itulah makanya kita dalam berumah tangga itu disuruh perhatikan tentang pasangan kita supaya sama-sama mempunyai maksud dan tujuan pondasi yang selaras, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, agar terhindar dari Al-Ankabut, pastikan rumah itu mempunyai tujuan yang jelas. Jadi kalau tadi pondasi, sekarang tujuan. Apa tujuan rumah itu? Sama juga dengan kita. Apa tujuan hidup kita? Orang yang punya tujuan yang jelas dalam hidup ini, langkahnya mantap. Kita saja dalam keseharian, kalau ditanya mau kemana, kita katakan mau ke kantor, jelas. Mau kemana? Enggak tahu nih, entah kemana, itu ngambang. Jangan sampai hidup ini ngambang. Perilaku Al-Ankabut, laba-laba, seperti itu. Tidak jelas. Nanti digeser dikit, dicolek dikit, pindah. Gitu. Enggak jelas. Itu lambang ketidakjelasan. Jangan sampai kita hidup ini tidak mempunyai tujuan yang jelas. Dulu pernah kita ingatkan, agar tujuan kita jelas, ada doa yang Allah titipkan, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas kalau tujuan kita Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini, tujuan itu menjadi jelas, tujuan rumah tangga kita menjadi jelas, slogannya dapat disingkat menjadi baiti jannati. Rumah yang kubangun ini adalah mengarah ke rumah di surga. Nah itu. Jadi pesan kedua ini, tujuan yang jelas, tujuan rumah kita, tujuan rumah tangga kita adalah rumah di sisi Allah. Karena itulah rumah yang permanen. Sebenarnya rumah-rumah yang kita dirikan di dunia ini, itu dalam tanda petik seperti rumah laba-laba juga. Nah, kita di sini digeser karena ada suatu hal, kita pindah rumah seperti laba-laba juga. Tapi bukan begitu maksudnya. Maksudnya kalau laba-laba hanya seputar dunia saja, seharusnya kita, manusia yang berumah ini, ingat, kita mungkin berpindah-pindah. Tapi kita punya tujuan yang jelas. Baiti, rumah yang kubangun ini, jannati, mengantarkanku di rumah di surga. Nah, kembali ke cerita Musa. Musa mengajarkan doa kepada ibu angkatnya. Jangan sampai rumah ibu diami ini hanya sekedar rumah dunia saja. Minta pada Allah rumah di surga. Tertera pada surah 66 ayat 11. Pada surah 66 ayat 11 ada kata-kata sebuah rumah di surga untuk mengingatkan kita supaya tidak menjadi rumah laba-laba. Maka rumah kita ini mesti jelas arahnya. Kemana kita arahkan? Rumah kita ini, walaupun kita pindah-pindah rumah, tapi arahnya tetap sebuah rumah di surga. Mari kita lihat terjemahan
surat 66 ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Nah itu dia. Jadi orang beriman yang jelas dasar hidupnya, jelas dasar dia berumah tangga, maka tanda pondasinya kuat, mengarahnya tepat, yaitu sebuah rumah di surga. Pada surah Al-Ankabut, itu cara membuat pondasi itu mantap mengarah ke rumah di surga, setidaknya ada 2 indikasinya. Mari kita lihat surat 29 ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Firman. Jadi rumah, kalau jelas pondasinya iman, di rumah itu akan jelas arahnya ke rumah di surga, bila di rumah itu ada kegiatan sholat dan membaca Al-Quran. Itulah makanya ada ungkapan mengatakan, Nawiru buyutakum bisolati watilawatil Quran. Beri sinar, beri tanda rumahmu akan menghadap ke jannati, rumah di surga, dengan sholat dan membaca Al-Quran. Pada surah 10, cerita tentang Musa, ada dikatakan begini. Pada surah 10, surah Yunus, ayat 87, dikatakan begini. Surah Yunus itu surah 10 ayat 87. Wa auhayna ila Musa wa akhi. Silakan. Dan ketika wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Nah, orang-orang beriman, orang-orang yang berumah, orang-orang yang hidup, pondasi hidupnya adalah iman. Berumah tangga, dasarnya iman. Dia akan mengarah hidupnya, rumahnya, rumah tangganya ke tempat yang abadi di akhirat nanti. Dan itu ditandai dengan sholat. Waja'alu buyutakum kiblah. Jadikan rumahmu itu kiblat. Diartikan tempat ibadah. Tapi arti kiblat itu mengarah ke tujuan yang jelas. Rumah yang mengarah ke tujuan yang jelas. Sebuah rumah menanti di surga, ada tandanya, ada cahayanya. Yaitu rumah yang didirikan di sana. Sholat dan membaca Al-Quran. Itulah pesan kedua, supaya rumah kita tidak menjadi rumah laba-laba. Setelah tadi yang pertama, pondasinya, pondasi rumah, pondasi hidup, pondasi keluarga, itu iman. Well, itu satu. Kedua, rumah itu enggak rumah laba-laba. Selain pondasinya iman, dia punya tujuan yang jelas. Tujuan rumah yang ridhoi Allah itu adalah rumah di surga. Sampailah kita pada yang ketiga, untuk menghindari rumah laba-laba, miliki misi hidup yang jelas. Misi hidup Al-Ankabut ini memang jelas juga. Dirikan rumah untuk menjadi tempat pembantaian. Itu misi Al-Ankabut. Dia bertolak belakang dengan misi An-Nahl yang kita telah bahas di ayat di surah 16 yang lalu. Dulu kita telah mengkaji ke-16 An-Nahl, lebah. Lebah itu dia mempunyai misi yang jelas. Misinya memberikan hal yang berguna bagi orang lain. Tapi kalau Ankabut, misinya dirikan rumah untuk tempat pembantaian. Nah, kalau kita mempelajari cerita-cerita tentang Ankabut, nah itu dia mendirikan rumah. Yang mendirikan rumah itu membuat sarang itu laba-laba betina. Dia akan pancing jantan untuk masuk. Dan dia akan kawin
tetapi balasannya adalah si jantan akan dibunuhnya. Dia pasang jaring untuk menjerat lawan jenisnya, dan itu untuk menjadi mangsanya. Bila lahir anak-anak, anak-anak juga dimakannya. Yang selamat yang bisa keluar, yang ada terjerat itu jadi santapannya juga. Jadi misi dari Al-Ankabut itu sangat mengerikan. Mendirikan rumah untuk memangsa orang lain. How to take, bagaimana mengambil keuntungan. Beda dengan laba-laba, beda dengan lebah yang kita jelaskan kemarin, dia mendirikan rumah untuk memberi madu, kenyamanan bagi semua orang. Oleh karena itu, jangan sampai menjadikan rumah kita rumah laba-laba, memangsa orang, mendirikan jaringan di mana-mana untuk memangsa. How to take. Seharusnya kita mengenang yang dicontohkan Allah di surah An-Nahl, yaitu mendirikan rumah untuk memberi kebergunaan. Itulah 3 pesan penting dari Al-Ankabut, rumah laba-laba, agar kita memperhatikan diri kita yang sebenarnya adalah rumah juga bagi ruh ilahi yang Allah titipkan kepada kita. Juga agar kita memperhatikan rumah, tempat kita berada, dan memperhatikan keluarga, rumah tangga, tempat kita bina. Agar rumah-rumah itu tidak menjadi rumah laba-laba yang rapuh, maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, pondasi dari hidup kita, pondasi dari keberadaan kita, pondasi dari rumah tangga kita harus jelas, yaitu iman kepada Allah, agar kita tidak putus asa. Di surah Al-Ankabut itu dikatakan begini, ayat 23. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي. Silakan. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Putus asa nanti. Orang-orang yang rumah, tempat hidupnya dan kehidupannya seperti laba-laba, putus asa nanti. Karena pondasinya bukan iman. Dan tujuannya tidak jelas. Nah, itu 2 pesan. Pesan yang terakhir tadi adalah miliki misi hidup yang jelas, yaitu memberi hal-hal yang berguna. Khairun nasi, manusia terbaik, adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kita semua yang tadabbur di surah 29 ini adalah orang-orang yang tidak tipikal Al-Ankabut, karena nanti akan kalangkabut. Mari kita perhatikan pondasi hidup kita. Apa yang menjadi dasar hidup kita? Apa yang kita tuju dalam hidup ini? Dan apa misi yang kita emban? Pondasi kita hendaknya iman. Tujuan kita adalah rahmat Allah. Dan misi kita adalah memberikan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian kajian di surah Al-Ankabut ini. Sekali lagi, semoga kita terhindar dari Baitul Ankabut, rumah laba-laba yang kalang kabut. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.